dalam hidup saudara. Mungkin walaupun saat ini saudara sampai hari ini kita masih belum bisa beribadah bersama di gereja, tapi saya percaya ini tidak menghalangi kita untuk sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Karena Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarkan Tuhan saat hari ini kami mau sama-sama datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pujian penyembahan kami. Kami membawa setiap haus dan lapar kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan saat hari ini Tuhan yang puaskan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarkan Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, amin. Kita percaya bahwa di dalam Dia selalu ada pengharapan, di dalam Dia selalu ada sukacita dan kekuatan yang baru. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kaulah sukacita kami Tuhan.
Sebelum sama-sama kita mau mendengarkan siap firman Tuhan, mari persiapkan siap hatimu, persiapkan siap hidup kita, saudara. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di tengah ketidakpastian di dalam dunia ini Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, jaminan hidup kami. Hanya satu-satunya Engkau Tuhan yang kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Engkau selalu punya cara Tuhan. Engkau selalu punya jalan Tuhan bagi setiap kami
Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kita masih bisa berjumpa biarpun on air. Dan saya percaya kuasa Tuhan gak terbatas. Dia ada di dalam rumah saudara, dia juga ada di dalam kamar saudara. Saudara, ini memasuki tiga bulan. Bulan yang ketiga kita online bersama-sama itu ya. Saya berdoa iman kita, roh kita itu terus menyala-nyala. Kita terus menjaga hati kita untuk kita terus bisa mengasihi Tuhan, bisa sungguh-sungguh datang beribadah, menikmati setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita undang Tuhan hadir, kita undang Roh Allah boleh mengajarkan kepada setiap kita kebenarannya. Dan saya percaya setelah kita mendengar firman Tuhan, saudara dan saya pasti akan diberkati. Saudara tidak akan sama lagi sebelum saudara sama-sama dengan saya beribadah dengan online. Yuk kita berdoa sama-sama. Allah Roh Kudus, kami undang Engkau hadir, kami undang Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kamar, di dalam rumah kami, dan kami percaya firman-Mu yang berkuasa itu akan membangun, menguatkan setiap kami yang mendengarnya. Dan kami hamba berdoa segala firman yang ditabur Tuhan di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu, IFJF Taichung dan Kaohsiung, bahkan jemaat-jemaat yang lain, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Kita akan belajar sama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saudara, kalau saudara bisa buka Alkitab saudara, 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara secara perlahan. Saudara simak kata demi kata. Saya percaya waktu saudara mendengarnya, saya percaya firman ini sudah berbicara buat saudara. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja 4, ayat pertama nanti sampai ayat yang ke-7. Judulnya Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya mendekatkan bejana-bejananya kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya,
tidak ada bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau beserta anak-anakmu." Amin. Saudara, ini suatu cerita yang mengiris hati kita gitu ya, saudara. Di ayat 1 diceritakan bahwa ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, satu keluarga ini dikatakan adalah orang-orang yang cinta Tuhan, saudara. Dikatakan, saya baca lagi, salah seorang dari istri-istri para nabi. Jadi istri-istri para nabi, saudara, mengadukan, mengutarakan isi hatinya kepada Elisa. Dan dia katakan, hambamu ya sudah mati. Dikatakan, ayat selanjutnya dikatakan, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Saudara, ini seorang nabi, saudara, mati meninggalkan hutang. Nabi yang bukan cuma sekedar nabi, dikatakan nabi yang takut akan Tuhan. Saudara, artinya benar-benar sungguh-sungguh percaya, menyembah. Sungguh-sungguh, saudara, nabi ini yang mati ini sungguh-sungguh cinta Tuhan, mendedikasikan hidupnya, semuanya untuk Tuhan. Tapi, saudara, masalah tetap datang di dalam kehidupannya. Nabi ini waktu meninggal bukan meninggalkan warisan untuk istri dan anaknya, tapi Nabi ini meninggalkan hutang. Gak tahu gimana caranya dia bisa berhutang, dan akhirnya istri dan anaknya harus menanggung. Nah, setelah berbicara itu, istrinya itu kepada Elisa ngomong kepada perempuan ini, kepada janda ini. Dikatakan gini, apa yang dapat aku perbuat untukmu? Elisa nanya balik kepada janda ini, apa yang aku bisa perbuat buatmu? Dan apa-apa yang ada padamu? Apa saja atau apa aja barang yang masih tertinggal, yang masih berharga di rumahmu? Elisa menanyakan dua hal kepada janda ini. Apa yang aku harus perbuat buat engkau? Apa yang aku bisa lakukan buat engkau? Yang kedua, di rumahmu masih ada apa? Dan tema khotbah saya hari ini, Tuhan bisa pakai yang sedikit yang ada padamu untuk apa, saudara? Untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi Tuhan akan pakai apa yang sedikit. Ya, temanya apa yang sedikit, Tuhan, apa yang ada padamu, Tuhan akan bekerja lewat itu. Saudara, janda ini katakan, aku hanya punya minyak sedikit dalam buli-buli. Minyak sedikit pada buli-buli. Jadi janda ini ngomong, aku gak punya apa-apa lagi, tapi aku punya satu minyak di dalam bejana. Itu pun gak banyak, itu sedikit. Terus apa yang dikatakan oleh Elisa kepada janda ini, saudara? Di ayatnya yang ke-3 dikatakan, ya, ini 3 perintah, 3 hal yang diminta atau diperintahkan Elisa kepada janda ini. Dan ini menjadi poin untuk kita sama-sama belajar. 3 poin itu, 3 perintah itu, yang pertama kita akan belajar sama-sama di ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Katakan, ya, mintalah bejana-bejana dari luar. Bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, dan jangan terlalu sedikit. Jadi, saudara, yang pertama Elisa berbicara, memerintahkan kepada janda ini, saudara, pergi, keluar, pergi, cari bejana itu, cari, pinjem dari para tetanggamu. Bukan asal bejana, saudara. Seringkali kita nggak spesifik. Seringkali kita salah. Seringkali kita terburu-buru dengar bejana.
Elisa dengan spesifik, Elisa dengan detail menyampaikan ini kepada janda. Seorang janda ini dikatakan pergi keluar, pinjam bejana-bejana, bukan bejana yang sudah ada isinya atau bejana yang retak, saudara. Dikatakan bejana-bejana yang kosong, dan juga jangan terlalu sedikit, saudara. Jadi dengan jelas Elisa berbicara, memberitahukan kepada janda ini. Seringkali saudara dan saya sudah dibilang sama Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan, tapi seringkali kita, saudara, tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh janda ini, saudara. Janda ini pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa kepadanya. Dia pergi kepada tetangga-tetangganya, dia minta sebanyak mungkin bejananya, bejana yang kosong, dia bawa pulang, dia bawa masuk, saudara. Nah, saudara, saya punya pengalaman yang spesial buat saya, dan ini berharap saya bisa membantu saudara untuk mengerti tentang cerita ini, saudara. Nah, seringkali saya disuruh atau seringkali istri saya minta tolong. Nanti tolong ya, hari ini tolong kalau kamu ke pasar, tolong belikan buah. Saya mau makan mangga atau makan kiwi, gitu. Nah, kiwi, mangga banyak jenisnya, saudara. Nah, akhirnya dia bilang dengan detail dia mau makan kiwi, mangga yang kayak gimana dan lain-lain. Nah, akhirnya kebetulan pas hari itu saya ke pasar, saya cari kiwi atau cari mangga yang seperti yang istri saya mau. Tapi karena melihat banyak mangga, saya udah pilih aja sesuai dengan apa yang saya mau, saudara. Bukan yang istri saya mau, saudara. Akhirnya saya beli karena melihat mangganya lebih murah, lebih besar. Saudara, saya beli yang sesuai dengan apa yang saya maksud baik. Belum tentu, saudara, bukan yang istri saya maksud, tapi yang saya maksud. Nah, janda ini tidak seperti itu. Janda ini persis melakukan apa yang Nabi Elisa perintahkan buat dia. Bejana kosong atau bejana itu ngomong apa sih, saudara? Itu ngomong hati kita. Apakah hati kita kosong? Waktu kita punya masalah, apakah kita bisa berpengharapan di dalam Tuhan? Hati kita, apakah Tuhan, ini aku Tuhan, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan di Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini ngomong tentang hati saudara dan saya. Kalau saudara punya masalah, jangan lagi kita berharap atau jangan lagi kita sombong. Waktu kita terbentur dari satu masalah ke masalah lain, waktu kita punya pergumulan ke pergumulan, bisakah hati kita katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku mau Engkau bantu segala masalahku, penyakitku, pergumulanku. Aku mau menyerahkan masa depanku pada tangan-Mu, Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita punya sikap hati yang seperti itu, saya percaya perkaranya atau nanti hasilnya akan berbeda. Jadi, saudara, Elisa meminta kepada janda ini, pinjam kepada tetanggamu bejana kosong, dan juga jangan terlalu sedikit. Jadi itu berkat itu ditentukan oleh saudara. Si janda ini pinjam sebanyak mungkin bejana yang dia bisa pinjam. Saudara, jangan terlalu dikit. Kita juga gitu, jangan batasi Tuhan. Tuhan mau berkati saudara, misalnya mungkin 10.000, saudara bilang cukup 1.000 saja cukup Tuhan. Nah, saya terbuka hari ini buat saya sendiri. Yuk, kalau Tuhan mau bekerja, dia izinkan dia bekerja dengan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sebebas-bebasnya. Biar dia berkat Tuhan gak terbatas buat kita. Nah, saya juga belajar dari janda ini. Janda ini luar biasa, saudara. Waktu dia pinjam ke tetangganya kasih. Berarti, saudara, waktu mereka bersama dengan suami ada, saya percaya kehidupannya itu boleh menjadi berkat buat tetangga-tetangga mereka. Sehingga waktu mereka punya masalah, tetangga-tetangganya balik untuk membantu mereka, saudara. Saudara, ini hal yang luar biasa. Kalau saudara bisa baik dengan orang lain, saya percaya
saudara menabur kebaikan, saudara juga akan menuai kebaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang kedua, saudara, apa yang ada padamu itu Tuhan akan limpahkan. Apa yang ada pada saudara, Tuhan akan pakai itu untuk menyatakan mujizatnya. Yang kedua, setelah Elisa yang pertama menyuruh janda itu pergi, saudara, untuk pinjam, mencari bejana kepada tetangganya yang kosong, dan dikatakan jangan terlalu sedikit. Itu yang pertama poinnya, dan dia lakukan. Yang kedua, Elisa ngomong, setelah semuanya ada, setelah dapatkan bejana, saudara, ya, kamu susun, masuk ke dalam. Firman Tuhan di ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk. Saudara, Tuhan perintahkan kepada Elisa. Ada satu perintah lain yang kadang-kadang unik, yang kadang-kadang nggak masuk pikiran dan akal kita. Elisa memerintahkan, setelah kamu semuanya dapat, tutup pintumu, masuk, tutup pintumu. Tutup. Ngomong tentang hati juga, saudara. Tentang keberadaan kita. Kalau Elisa, ya, kalau dia nggak tutup pintu, mungkin ada tetangga-tetangganya yang melihat apa yang diperbuat oleh Elisa. Diperbuat oleh janda ini. Mungkin janda ini akan dapat ejekan. Mungkin janda ini akan dikata-katai. Mungkin janda ini, saudara, dianggap sudah nggak waras, saudara. Makanya Elisa memerintahkan kepada janda ini, setelah semuanya engkau dapatkan, bejananya engkau dapatkan, masuk bersama dengan anakmu, kunci pintunya. Kunci. Jangan izinkan orang lain melihat. Saya punya pengalaman baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, saya dan istri saya dan Rebecca mencari AC. Membeli AC untuk kamarnya Rebecca. Ya, bertahun-tahun Rebecca kalau musim anak-anak, Rebecca dan Grace, kalau musim summer, musim panas, mereka mengungsi dari kamar pribadi mereka ke kamar kita tidur berempat, saudara, di kamar dengan satu AC. Karena di kamar Rebecca nggak ada AC. Nah, akhirnya kita pergi, saudara, pergi cari AC. Tanya dari satu toko, dari satu supermarket ke supermarket yang lain. Ada yang rekomendasiin Daikin, saudara, ya, Daikin dari Jepang, dan Hitachi dari Jepang, saudara. Harganya luar biasa mahalnya, banyak kelebihannya. Suara mesinnya nggak terdengar halus sekali. Terus waktu sebelum pulang pakai remote, handphone kita, aplikasi, ya, masukin aplikasinya dari mobil, kita sudah bisa nyalain AC-nya dari mobil, saudara, sehingga waktu sampai di rumah, ruangan kamar kita sudah dingin. Itu Daikin, saudara. Harganya luar biasa. Terus ada yang rekomendasiin juga merek yang lain, heran. Ada yang Panasonic, saudara. Waktu kita dengar gitu, saudara, kita pulang, apa yang terjadi? Kita bingung. Bingung. Bandingin satu dengan yang lain. Kita malah, aduh, capek banget yang mikirin ya. Ya, karena apa? Kita dengar begitu banyak input, begitu banyak sekali pendapat, saudara. Sehingga, saudara, kita nggak bisa milih. Akhirnya kita nggak bisa milih. Karena begitu banyak pertimbangan demi pertimbangan. Nah, begitu pula dengan janda ini, dengan saudara dan saya. Kalau saudara meyakinkan satu hal, biarpun itu tidak masuk akal dan pikiran kita, saudara tutup pintu hatimu. Dengan teguh saudara percaya. Kalau Tuhan yang sudah kasih tahu, kalau Tuhan yang mau itu, percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa. Janda ini bisa. Janda ini masuk, tutup pintu, dia tidak terpengaruh, dia tidak mau terpengaruh dengan omongan tetangganya, dia tidak mau terpengaruh dengan omongan mungkin para nabi-nabi, teman-teman yang lain, dia tidak mau terpengaruh dengan mungkin apa yang dia lihat dan dia alami. Dia masuk dan dia percaya, dia lakukan seperti apa yang Elisa minta dia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, yuk kita lakukan sama seperti janda ini, saudara. Fokus. Lakukan saja dengan hatimu. Dan firman Tuhan dikatakan di Matius 6 ayat 6,
Kalau kamu mau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintumu dan berdoalah, dan Bapa di surga akan mendengar permintaanmu, saudara. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, yuk kita punya pilihan. Iman timbul dari pendengaran. Kemarin saya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu lalu, saya pernah berbicara kepada saudara juga. Iman itu dipengaruhi dari apa yang kita lihat sebesar 90%. Jadi 90% itu dari apa yang kita lihat. Iman. 9% dari apa yang kita dengar. Kalau janda itu melihat ejekan, janda itu melihat tingkah laku tetangga-tetangganya yang mengatakan nggak mungkin, nggak bisa, pasti janda itu akan terpengaruh. Janda itu akan menjadi lemah. Janda itu akan menjadi putus asa. Janda itu akan berat sekali bebannya. Karena apa? Dia lihat ejekan, dia lihat hinaan, dia lihat kata-kata yang tidak membangun, yang menyakitkan hatinya. Dia dengar itu, sehingga membuat dia, saudara, bisa frustrasi. Tapi janda ini, Elisa ini memerintahkan, tutup, masuk, tutup pintu, lakukan yang Tuhan mau. Jadi Tuhan bisa pakai dengan apa yang ada pada tangan saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi sudah satu, dikatakan kita belajar dari janda ini. Elisa perintahkan, minta bejana-bejana ke para tetanggamu. Bejana yang modelnya tipenya kosong dan jangan terlalu sedikit, katanya. Yang kedua, kita belajar waktu saudara sudah dapatkan itu, masuk ke ruang doamu, ya, masuk ke dalam hadiratmu, tutup pintu, dan saudara datang menyembah Dia. Percayalah, niscaya Tuhan akan bekerja buat kita. Yang ketiga, kita belajar sama-sama. Setelah janda ini mendapatkan bejana yang kosong dan tidak terlalu sedikit. Yang kedua, dikatakan tutup pintu, masuk dan tutup pintu. Yang ketiga, kita belajar. Elisa memerintahkan kepada janda ini. Yang di ayat 4b, di firman Tuhan mengatakan, lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Jadi, perintah yang ketiga yang disampaikan Elisa kepada janda ini, buli-buli yang ada di tangan dia, yang punyanya dia, itu sebagai ibaratnya pancingan, saudara. Saya pernah pompa air saya di rumah itu pernah nggak bisa dipakai, dan orang mengajarkan buka atasnya, terus tuangkan air sampai dia meluap. Agar apa? Itu namanya dipancing, saudara. Agar apa? Sanyo atau pompa air kita itu bisa kembali jalan, ya, muter, dan airnya itu bisa mengalirkan ke segala tempat, saudara, yang kita perlukan. Nah, itu dipancing. Sama, Elisa menuangkan buli-buli yang dia punya kepada bejana yang kosong. Jadi dia tuangkan dengan iman, dia tuangkan dengan mata rohani yang tertuju pada Yesus, dia tuangkan, dan dikatakan mana yang penuh, dikatakan apa, saudara? Mana yang penuh, angkatlah. Saudara, mana yang penuh, angkatlah. Dari satu bejana kepada bejana yang lain, kepada bejana lain, kepada bejana yang lain, dan dikatakan bejana-bejana itu sampai dikatakan tidak ada lagi bejana. Semuanya penuh dengan minyak, saudara. Semuanya penuh dengan apa, saudara? Minyak yang dituangkan. Saudara, Bapak, Ibu, saudara saya dikasih oleh Tuhan, apa yang ada di tanganmu itu Tuhan bisa pakai. Tuhan akan bisa lipat gandakan. Tuhan akan bisa melakukan mujizat demi mujizat. Percayalah, waktu Musa membelah sungai membelah laut Tiberias, dia lakukan apa yang ada di tangannya. Waktu air di Mirah pahit, saudara, dia pukul jadi manis, dilemparkan kayu jadi manis, saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya di dalam setiap tangan saudara, di dalam setiap kehidupan saudara, ada sesuatu. Mungkin sedikit seperti janda ini, mungkin gak banyak, tapi percayalah, lewat yang ada padamu itu, Tuhan bisa bekerja dan bisa apa, saudara? Memberkatimu. Amin, saudara.
Jadi 3 hal ini kita belajar sama-sama. Minta kepada tetangga-tetanggamu bejana yang kosong, jangan terlalu sedikit. Yang kedua, katakan masuk, tutup pintu. Yang ketiga, kita belajar. Dia mulai menuangkan kepada bejana-bejana yang dia punya. Dan yang angkatlah. Akhir dari cerita ini, saudara, di ayat yang ke-7, lalu pergilah perempuan itu. Setelah semuanya dikerjakan dengan sempurna, dengan baik, nggak ada lagi bejana di dalam rumahnya, perempuan ini menghampiri kembali Elisa dan memberitahukan kepada Elisa. Bunyinya dikatakan demikian. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, ya, memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyakmu, bayarlah hutangnya, hiduplah dari kelebihannya, engkau bersama dengan anak-anakmu. Sungguh luar biasa. Sungguh Allah kita Allah yang ajaib. Dia pakai seorang nabi, Elisa, menyampaikan ini untuk menolong seorang janda. Minyak pada waktu itu menjadi komoditas yang sangat mahal nilainya. Minyak dipakai di rumah ibadah, minyak dipakai untuk mengurapi Raja Saul dan Daud. Ya, Samuel datang dan mengurapi mereka dengan minyak. Kalau di Matius 26 ayat yang ke-6 mengatakan, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus mati, ada seorang perempuan datang mengurapi kepala Yesus dengan minyak. Saudara, minyak itu nilainya cukup lumayan tinggi, sehingga janda ini menjual hasilnya dan lunaslah, saya percaya lunasnya, utangnya lunas, dan dikatakan hiduplah dari yang lebihnya itu, janda dan anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, Tuhan bisa pakai apa yang ada pada kita untuk Dia memberkati saudara dan saya. Jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya, minta tolong. Tuhan beritahu sesuatu untuk kita bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh seorang janda ini. Minta kepada tetangga-tetangganya bejana-bejana yang kosong. Jangan terlalu sedikit. Setelah semuanya ada, ya, dia dikatakan masuk ke rumah, tutup pintunya. Setelah itu mulai tuangkan. Mulai saudara bertindak dengan iman. Dan saudara akan melihat bejana-bejana yang saudara kumpulkan, seberapa banyak, seberapa besar, itu saudara yang menentukan. Kalau saudara mau semakin besar berkat-berkat Tuhan, tentunya saudara harus menyediakan bejana-bejana yang lebih banyak dan lebih besar lagi, sehingga berkelimpahanlah setiap saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Yuk, jangan menyerah. Tuhan pakai apa yang ada pada saudara untuk memberkati saudara, untuk menolong saudara. Dan saya percaya firman Allah ini, iya dan amin. Firman Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang dulu bisa melakukan mujizat buat janda ini, saya percaya Tuhan juga bisa melakukan untuk saudara dan saya. Percayakah saudara? Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa, biar firman-firman ini yang hamba katakan, itu boleh menyerap menjadi rema di dalam setiap kehidupan daripada jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dan aku berdoa biar ini boleh menjadi kekuatan memotivasi kami kembali, untuk kami boleh percaya di dalam Engkau masih ada pengharapan, di dalam Engkau masih ada mujizat, di dalam kesulitan sekalipun yang kami alami, kami percaya bahwa di tangan Tuhanlah hidup kami, dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Bapak, terima kasih. Ajarkan kepada kami untuk kami boleh taat di dalam Engkau. Bapak, terima kasih. Aku bersyukur untuk segala kuasa, kasih, dan berkat-Mu yang Kau berikan buat kami. Kuatkan setiap saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit, dimanapun mereka berada. Tuhan, mari jamah mereka, berkati mereka,
biar mujizat Tuhan dinyatakan buat mereka semuanya. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dari segala Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan, aku percaya janji itu buat kami. Kalau Engkau bisa memberikan anakmu kepada kami, kami percaya Tuhan juga dapat menolong kami melewati dari satu pergumulan pada pergumulan lain. Kami percaya Bapa yang kami kenal, Bapa yang penuh dengan kuasa, punya otoritas atas langit dan bumi. Dan kami juga telah diberikan otoritas itu sebagai anak-anak-Mu. Dan aku berdoa otoritas yang Tuhan berikan buat saudara itu dipakai. Dan waktu saudara memakainya, segala sesuatu yang saudara percayai itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, terimalah kasih daripada Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah diberkati dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Happy Sunday semuanya. Kita berharap ya dalam waktu tidak lama lagi kita bisa onsite, bisa sama-sama meninggikan, memuliakan, menyembah Tuhan kita di dalam satu ruangan bersama-sama. Terus berdoa agar ada pemulihan, ada sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan baik di Taiwan maupun di Indonesia, saudara. Bahkan buat bangsa-bangsa yang lain. Doa saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Halo guys, hari ini Minggu tanggal berapa sih? 16 Mei kita live stream guys. Gara-gara COVID lagi guys di hewan guys. Lagi syuting guys. Halo San. Halo? Sekarang buat video pengumuman ya? Oke, aku next. Shalom. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Ibadah Super Sunday akan diadakan secara online di YouTube kita AFGF Culture pada pukul 11. Lalu ibadah iKids sementara ditiadakan. Doa pada hari Jumat malam akan diadakan pukul 7.30 secara online di Instagram kita AFGF Culture. iCare Youth akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore secara online via Zoom. Dan juga iCare Moms akan diadakan setiap minggu 3 di Zion Church. Bagi ada perubahan atau tambahan, kami akan menghubungi lewat grup lain. Bagi kalian yang ingin baptis, kalian bisa ikut kelas IC. Bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF-Culture. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF-Culture. Dan Instagram kami di AFGF Culture. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Stay safe and God bless you. Bye.